Halo semuanya, teman-teman Road to PTN atau teman-teman calon mahasiswa tentunya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan stay safe untuk kita semua karena masih di era pandemi seperti ini ya teman-teman. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Aida Rahma. Aku mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarmasin, dan aku kuliah jurusan Ilmu Pendidikan, program studi bimbingan dan konseling. Dan status aku sekarang sebagai mahasiswa tingkat akhir, dan alhamdulillah senang banget karena baru banget kemarin aku melaksanakan sidang skripsi teman-teman. Jadi ini tinggal menunggu tanggal yudisium sama wisudanya aja lagi. Doakan semoga cepat ya teman-teman. Nah jadi di sini aku pengen berbagi cerita, pengen berbagi pengalaman yang telah aku lalui selama aku masuk kuliah, yaitu dari awal aku mau masuk kuliah sampai di detik ini. Seperti cerita aku masuk PTN-nya gimana, terus perjuangannya dan kehidupan selama aku kuliah itu gimana. Jadi langsung aja deh aku ceritanya teman-teman. Nah aku itu dari aku SMP aku pengen banget kuliah di Universitas Lambung Mangkurat ya teman-teman, karena kampus ini merupakan kampus impian aku banget. Dan selain letaknya di provinsi aku, kampus ini juga merupakan salah satu kampus terbaik ya di sini ya teman-teman. Walaupun saat itu aku belum tahu banget tujuan hidup aku tuh gimana, tapi aku udah mikirnya mau kuliah di Universitas Lambung Mangkurat seperti itu. Nah, jadi waktu aku sudah mau lulus SMA, aku dan keluarga tuh sering diskusi mau jadi apa nanti kalau mau lanjut kuliah, mau masuk jurusan apa. Dan aku sendiri pun sempat bingung nih teman-teman, bingung sendiri aku mau jadi apa nanti, aku ngambil jurusan apa kalau kuliah. Yang pastinya aku sangat ingin menghindar dari yang namanya hitung-hitungan, karena mungkin gak hanya aku deh seperti ini, kayaknya teman-teman yang gak suka hitung-hitungan juga pasti menghindari ini, karena udah capek banget gak sih di sekolah, jangan sampai di kuliah ketemu lagi seperti itu kan. Nah terus orang tua aku tuh memberi pandangan-pandangan, selalu memberi pandangan-pandangan tentang berbagai macam profesi dan bagaimana kehidupan selanjutnya nanti. Dan ya, aku kemarin telah memantapkan diri untuk memilih di jurusan Ilmu Pendidikan seperti itu. Nah setelah aku memantapkan diri tadi, aku kembali nih dibingungkan, kan Ilmu Pendidikan itu banyak lagi di dalamnya, macam-macam prodi. Kembali lagi aku dibingungkan, prodi apa yang cocok sama diriku, prodi apa yang sesuai dengan diriku. Dan aku yang pastinya nggak mau ada pelajaran yang menghitungnya. Nah akhirnya tibalah nih waktu pendaftaran kuliah sudah dibukakan. Kemarin aku masuk PTN-nya jalur SBMPTN ya teman-teman, yang mana SBMPTN ini merupakan seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri menggunakan pola ujian tertulis secara nasional yang selama ini telah menunjukkan berbagai keuntungan dan keunggulan baik bagi calon mahasiswanya, terus perguruan tingginya, maupun kepentingan nasional seperti itu. Nah, jadi pada saat pendaftaran SBMPTN di tahun 2017 itu, kami para pejuang PTN ini pada saat itu diberi 3 pilihan teman-teman. Bukan 3 pilihan, diberi 3 untuk kalian milih mau jurusan apa nantinya. Dan pastinya aku milih jurusan Ilmu Pendidikan tadi. Nah untuk yang pertama aku kemarin milihnya Sastra Tasik, Seni Drama Tari dan Musik. Kemudian yang kedua aku milihnya Sastra Indonesia, dan yang ketiga bimbingan konseling. Kenapa aku memilih 3 itu? Karena dengan kesoktahuan aku pada saat itu, bahwa ketiga pilihanku itu nggak ada nantinya pelajaran yang menghitung. Dan setelah dijalani aku kaget sendiri, ternyata ada mata kuliah yang menghitung teman-teman, yaitu mata kuliah statistik seperti itu. Setelah pengumuman hasilnya aku masuk di jurusan seperti aku dikatakan di awal tadi, aku masuk jurusan bimbingan konseling. Oh iya teman-teman Road to PTN-nya ini for your information banget, setahu aku tidak ada jurusan kuliah yang pelajarannya itu tidak ada menghitungnya, oke? Karena nanti di mata kuliah kalian tuh pasti ada belajar statistik deh setahu aku ya, walaupun hanya sedikit ya teman-teman, tapi tuh kayaknya pasti ada, karena statistik ini
merupakan apa ya, dasar pelajaran itu untuk mahasiswa jika ingin menyusun skripsi nantinya, apalagi yang penelitian itu kuanti itu kan angka-angka kan yang pastinya menghitung lah seperti itu, bukan kuali. Nah jadi itu sedikit drama ketika aku ingin masuk PTN ya teman-teman, waktu PTN. Selama kuliah juga banyak banget suka duka yang aku lalui. Mungkin bukan hanya aku deh, mungkin juga kebanyakan teman-teman mahasiswa yang lain kuliahnya pasti mengalami hal seperti aku ini. Untuk sukanya aku yang pertama di dunia perkuliahan itu kalian tuh pasti menemukan teman baru, kita pasti menemukan teman baru, pasti masuk ke lingkungan baru, seperti tinggal dengan teman baru seperti itu. Dan karena aku kemarin juga sempat ini kan, angkatan aku sempat turun ke kampus sebelum pandemi, jadi pertemanan itu sangat berasa banget teman-teman. Kemudian juga ketika di kampus kalian tuh bebas mengenakan pakaian apapun asalkan sopan, maksudnya bebas, nggak kayak siswa gitu yang pakai seragam sama seperti itu. Dan terus juga ketika mengantuk misalnya untuk menunggu pergantian mata kuliah, kalian tuh bisa memutuskan untuk tidur dimanapun. Kayak aku contohnya kemarin, karena aku jeda waktu cuman kayak setengah jam, cuman 1 jam, karena rumah aku jauh, kayak tanggung banget gak sih pulang. Jadi aku kadang tidur di kelas, dan berhubung juga kelasnya nggak dipakai buat pelajaran ya, bisa juga aku tidur di sekre karena berhubung aku anggota hima, jadi bisa aja untuk masuk ke sekre hima prodi aku kayak gitu. Nah intinya sih menurut aku sukanya itu kebebasan ya teman-teman. Mahasiswa itu lebih bebas lah daripada seorang siswa. Nah hal itu juga tidak terlepas dari tanggung jawab yang besar ya teman-teman waktu PTN. Kemudian juga selain suka pasti ada dukanya dong. Untuk yang pertama, menurut aku dukanya itu kuliah ini kayaknya lebih banyak keluar biaya deh. Maksudnya kayak keluar uang banyak ketika sekolah. Kemudian kurang tidur pastinya, walaupun kalian itu punya waktu untuk tidur siang nih, dan entah kenapa tetap saja kayak kurang aja gitu waktunya. Aku juga nggak tahu kenapa. Apalagi jika kalian nanti itu sebagai mahasiswa kura-kura, yaitu mahasiswa kuliah rapat seperti itu, dijamin deh minum kopi terus biar nggak ngantuk teman-teman. Dan terakhir menurut aku dukanya juga tugas nggak berujung. Maksudnya tugas yang tak berujung itu duka banget sih untuk mahasiswa ya, karena sudah menjadi rahasia umum nggak sih bila kuliah itu akan disibukkan dengan berbagai macam tugas. Nah jadi itu tadi suka duka yang aku lalui ketika aku kuliah ya teman-teman PTN. Jadi aku ini termasuk waktu kuliah kemarin termasuk manusia yang kura-kura, bukan yang kupu-kupu. Yang kayak aku katakan tadi, kuliah rapat, kura-kura itu kuliah rapat, terus kupu-kupu itu kuliah pulang teman-teman. Itu istilah kita mahasiswa ya. Karena aku senang ikut organisasi, aku itu sering dikata-katain kayak hati-hati kalau ikut organisasi, nanti lulusnya lama, nanti lewat 4 tahun bla bla bla. Tapi aku nggak percaya akan hal itu. Maksudnya ya bodo amat yang bilang kayak gitu, karena menurut aku ikut organisasi ini banyak banget loh teman-teman manfaatnya. Dan manfaatnya itu yang pastinya belum tentu kita dapat. Iya, kebanyakan kayak gitu, belum tentu kita dapat di kuliahan di mata kuliah di kelas kayak gitu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita ikut organisasi, asalkan kita bisa dan pintar untuk memanajemen waktu teman-teman. Dan menurut aku memang sudah hakikatnya ya mahasiswa ini udah pintar untuk memanage waktu biar nggak keteteran seperti itu. Walaupun kalian itu jadi mahasiswa yang kupu-kupu aja, kalau kalian belum bisa untuk memanajemen waktu, kalian juga akan keteteran dengan banyaknya tugas mata kuliah seperti itu, apalagi menjadi kura-kura ya kan. Tapi untuk yang bisa kayaknya aman-aman aja nih. Buktinya aku sambil kuliah aku juga ikut organisasi. Kemarin juga aku sempat ngajar di yayasan, dan sampai saat ini aku ngeles privat untuk anak-anak di luaran teman-teman. Buktinya aku bisa melaksanakan sidang skripsi di 4 tahun ini kayak gitu teman-teman. Jadi kayaknya kalau kalian
nantinya jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kalian memang pasti keteteran kalau nggak bisa memanajemen waktu. Jadi intinya menurut aku manajemen waktu itu penting banget untuk di usia kita sebagai mahasiswa ya teman-teman. Terus aku juga mau cerita tentang program studi aku, yaitu bimbingan konseling. Sekaligus aku pengen banget meluruskan yang belum lurus. Maksudnya sampai saat ini tuh aku masih banyak banget mendengar bahwa guru BK itu katanya musuh siswa, terus guru BK polisi sekolah, terus macem-macem deh. Pokoknya kayaknya kok kayak gitu banget persepsi kalian tentang guru BK. Kami sebagai calon guru BK ini merasa kayak gimana gitu. Terus agar kalian gak salah persepsi lagi tentang guru BK, sebenarnya guru BK ini bukan seperti yang diperdebatkan di masyarakat, bahwa guru yang selalu memberi hukuman atau guru yang selalu ditakuti siswa. Tetapi guru BK ini adalah guru pembimbing kayak gitu, guru pembimbing siswa untuk memfasilitasi perkembangan siswa untuk mencapai kemandirian dalam kehidupan siswa kayak gitu. Contohnya saat seorang siswa sedang ada masalah, guru bimbingan konseling lah yang menjadi tempat siswa tersebut untuk curhat gitu, untuk mencurahkan masalah, untuk membantu menyelesaikannya. Dan juga guru siswa membimbing arah karirnya, kalau lulus mau jadi apa, bisa membantu membimbing yang sedang bias lah untuk memilih arah karirnya gimana kayak gitu. Nah, sebenarnya banyak banget peran guru BK yang tidak kalian ketahui karena kami telah belajar kan. Maka janganlah lagi kalian tuh mengatakan bahwa guru BK ini polisi sekolah lah. Tetapi lebih pasnya sepertinya guru BK seorang adalah sahabat siswa deh kayak gitu. Nah jadi di Prodi BK ini juga salah satu jurusan yang sesuai untuk orang-orang yang suka bersosialisasi, yang orang yang suka memberikan penyelesaian masalah, seperti yang sering bantu teman, dan tipe-tipe pendengar, orang yang pendengar juga kayaknya senang untuk kuliah di bimbingan konseling ini. Dan juga prospek kerjanya di BK ini juga banyak teman-teman Rot PTN ya, seperti menjadi guru BK tentunya, terus juga konselor masyarakat, bisa bekerja di lapas, di dinas sosial, di pusat rehabilitasi, tenaga konselor, hipnoterapis, bahkan bisa jadi HRD di perusahaan besar loh teman-teman, seperti menjadi konsultan pengembangan SDM-nya. Dan semua itu pastinya dengan persyaratan tertentu teman-teman Ratu PTN. Nah seperti itu, mungkin teman-teman Ratu PTN itu saja dulu pengalaman yang bisa aku ceritakan untuk saat ini. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari apa yang kalian dengar di aku tadi. Semangat para calon mahasiswa. Bye bye.